Saridin supaya enggal-enggal digantung oleh alun-alun. Yoso, gaduk. Tokoh Saridin atau Syekh Jangkung merupakan tokoh dan wali penyebar Islam yang namanya melegenda di daerah pesisir utara, utamanya di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau terkenal bertingkah nyeleneh, tak lazim. Beliau dikenal sebagai legenda Jawa bukan karena penyebaran tentang agama yang beliau ajarkan kepada masyarakat. Namun, beliau dikenal karena karomahnya atau kesaktiannya yang melekat di tanah Jawa hingga saat ini. Selain terkenal di Pati, Jawa Tengah, Saridin atau Syekh Jangkung ternyata juga diakui sebagai leluhur atau nenek moyang warga Dusun Dukuh yang terletak di Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Desa Lendah di Kulon Progo, Yogyakarta serta di sejarah keturunan anak cucu Syekh Jangkung yang pangreh praja antara tahun 1700 Masehi hingga 1900 Masehi di Karesidenan Pati. Nama asli Saridin atau Syekh Jangkung adalah Syarifuddin. Beliau diperkirakan lahir di tahun 1540 Masehi di era Wali Songo. Beliau merupakan keturunan dari Sunan Muria dan Dewi Sujinah, yang kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Syekh Abdullah Asyik atau Ki Ageng Kiringan. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa yang mengasuh Saridin itu Ki Gede Miono atau Kiai Ageng Raden Miana atau Ki Ageng Darmoyono. Kemudian, asal-usul nama Saridin adalah nama yang diberikan pamannya sewaktu masih hidup. Yang mana, karena pamannya orang Jawa maka memberikan nama Saridin untuk memudahkan masyarakat Jawa mengucapkannya sesuai logat. Nama Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Seiring perjalanan waktu, pamannya yang sudah tua berpesan, jika dirinya meninggal, maka pohon durian miliknya akan diwariskan kepada Saridin dan Beranjung suami dari Sumiem yaitu saudari Saridin dari pamannya. Singkat cerita, suatu hari ketika pohon durian berbuah, Saridin teringat pesan almarhum pamannya. Kemudian beliau datang ke rumah Beranjung untuk minta bagian. Beranjung yang terkenal kikir tak menolak dan menyetujui permintaan Saridin. Namun memberikan syarat, jika durian jatuh pada siang hari, durian menjadi miliknya. Sebaliknya jika jatuh pada malam hari, buah itu menjadi hak Saridin. Dengan rasa yang lega dan senang Saridin pulang dan menceritakan kepada istrinya. Kemudian, pada suatu malam, Beranjung berniat untuk menakut-nakuti Saridin yang saat itu Saridin hendak memeriksa durian yang jatuh dengan berpakaian seperti harimau. Saridin yang tak menyadari bahwa harimau itu adalah harimau jadi-jadian yang menakutinya. Saridin melihat harimau datang ke arahnya, dengan rasa yang sedikit panik Saridin tak tinggal diam. Saridin mengambil bambu runcing kemudian mengejar harimau itu. Lalu menusukkan ke tubuh harimau itu hingga harimau itu tewas. Lalu, berita itu terdengar ke seluruh masyarakat Pati. Tentu saja orang-orang dan aparat desa segera meringkus Saridin dengan tuduhan, Saridin membunuh kakak iparnya. Oleh Adipati Pati, Saridin didakwa telah melakukan pembunuhan sehingga harus dijatuhi hukuman penjara. Saat ditanya oleh petugas, Saridin mengaku tidak membunuh kakaknya, melainkan membunuh harimau yang mencuri duriannya. Meskipun jika pakaian harimau dibuka, Saridin tahu bahwa itu kakak iparnya. Untuk memasukkan ke penjara, bukan hal mudah bagi Adipati. Karena, setiap kali ditanya, tetap saja Saridin ngotot tidak bersalah dan tidak membunuh Beranjong, melainkan membunuh harimau. Sang Adipati yang tak kurang akal berkata, Saridin tidak dihukum atau tidak dipenjara, tapi diberi ganjaran. Saridin disuruh tinggal di sebuah rumah besar, dijaga oleh beberapa prajurit, dan bila waktunya makan sudah ada yang mengantarkan makanan, begitu pula jika hendak mandi. Akhirnya Saridin bersedia. Sebelum dipenjara, Saridin bertanya, apakah boleh pulang jika kangen anak dan istrinya? Gusti, menawi kulo kangen anak bojo, menopo pareng mantuk? Yang artinya, jika saya kangen anak istri, apakah boleh pulang? Tanya Saridin. Sang Adipati pun menjawab, keno, waton biso, boleh, asalkan bisa, kata sang Adipati. Kata-kata Adipati rupanya menjadi pegangan Saridin. Disinilah awal dari keanehan atau kejanggalan pada diri Saridin mulai terlihat. Bisa dibilang kesaktian atau karomah Saridin. Dan benar, Saridin bisa pulang dan bertemu dengan anak istrinya tanpa diketahui penjaga penjara.
Terbukti beberapa kali Saridin bisa pulang, keluar dari penjara di malam hari dan kembali lagi esok harinya. Pak Lurah, yang mengetahui hal itu kemudian melaporkannya ke Adipati. Karena mendengar hal itu, kemudian Adipati jengkel, Saridin dikenai hukuman gantung. Keesokan harinya, keanehan atau karomah Saridin kembali terlihat. Saridin supaya kali-kali gantung oleh alun-alun. Saat digantung, dan para petugas hendak menarik tali, tiba-tiba mereka tidak mampu menarik talinya karena merasa Saridin terlalu berat. Saat itu juga, Saridin kembali menawarkan diri dan berkata, Gusti, ye menopo kulo kepareng melu narik tali nipun? Yang artinya, Gusti, apakah saya boleh membantu menarik talinya? Tanya Saridin. Lagi-lagi pula Saridin membuat geram sang Adipati dengan perkataan tawaran Saridin. Sang Adipati yang kesal pun menjawab, Keno, waton biso. Boleh, asalkan bisa. Dan karena izin itu, Saridin lepas dari talinya, lalu ikut menarik tali gantungan. Saridin membantu para prajurit menarik tali gantungan. Kemudian melemparkan tali itu ke arah pasukan. Sehingga, mereka jatuh dan terlilit tali yang membuat para pasukan Adipati kesusahan untuk berdiri. Melihat kesempatan itu, kemudian Saridin lalu melarikan diri ke hutan. Beliau memberi nama tempat saat dihukum gantung. Jika tempat itu menjadi sebuah desa, beliau menamakan tempat tersebut, Desa Semampir. Karena saat Saridin melemparkan tali kepada para pasukan Adipati, tali tersebut terlilit atau bahasa Jawanya, semampir, di leher para pasukan Adipati. Yang akhirnya membuat mereka terjatuh sehingga Saridin dapat melarikan diri. Kemudian, di tengah pelariannya, Saridin yang sedang istirahat, merasa gelisah karena teringat anak dan istrinya yang ditinggalkan. Dan terbesit di pikirannya untuk bunuh diri. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba datang Syekh Malaya yang tidak lain adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menanyakan, kenapa Saridin terlihat gelisah? Saridin pun menjawab, kalau dia gelisah karena meninggalkan anak dan istrinya. Dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Sunan Kalijaga pun memberikan nasihat kepada Saridin agar tetap melanjutkan hidupnya. Dan berkata, belum waktunya untuk Saridin meninggalkan dunia. Sunan Kalijaga akhirnya berpesan kepada Saridin untuk menuju pesisir pantai selatan. Di sana Saridin akan bertemu seorang wanita. Yang tidak lain adalah ibu kandung Saridin yang telah lama meninggal. Saridin pun menganggukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Singkat cerita, setelah berpesan kepada Saridin, Sunan Kalijaga pun pergi dan menghilang. Kemudian, Saridin berjalan menuju pesisir pantai selatan, seperti yang dipesankan Sunan Kalijaga kepadanya. Sesampainya di pesisir pantai, Saridin merasa kelelahan dan tertidur. Dalam tidurnya, Saridin bermimpi ada seorang wanita datang menghampirinya. Saridin yang heran pun menanyakan siapa sebenarnya wanita yang datang kepadanya itu. Yang kemudian wanita itu menjawab bahwa dia adalah ibunya, yaitu Dewi Samaran. Saridin yang merasa yakin kalau itu memang ibunya, beliau ingin ikut bersama ibunya. Lalu, ibunya melarang Saridin karena Saridin dan ibunya berbeda alam. Singkat cerita, ibunya berpesan kepada Saridin agar Saridin pergi menuju padepokan atau pesantren Sunan Kudus untuk belajar dan menimba ilmu. Ibunya juga memberi ujangan bahwa dia harus taat dan patuh pada apapun yang diperintahkan Sunan Kudus kepadanya. Setelah berpesan, ibunya pergi dan menghilang dan Saridin tersadar dan bangun dari tidurnya. Saridin kemudian berjalan menuju Kudus, seperti pesan yang diberikan ibunya dalam mimpinya. Sesampainya di Kudus, Saridin disambut beberapa santri di halaman pesantren. Lalu, Saridin diajak bertemu pengasuh pesantren yakni Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus langsung menanyakan asal-usul Saridin, dan maksud serta tujuan Saridin datang ke padepokan atau pesantren Kudus ini. Saridin pun menjawab dengan tenang.
bahwa Saridin dipesan ibunya untuk belajar di pesantren Kudus ini. Pertama, yang diajarkan Sunan Kudus ialah syahadat. Saridin dengan tenang mengucapkan syahadat dengan benar. Singkat cerita, akhirnya Sunan Kudus menerima Saridin belajar di pesantren Sunan Kudus dan menjadi santri seperti pada umumnya. Keesokan harinya, Saridin dan beberapa santri lainnya mendapatkan tugas untuk mengisi jeding atau bak mandi. Saridin yang waktu itu terlambat ke sumur, tidak mendapatkan bagian ember. Karena sudah diambil oleh santri lain. Santri lain yang melihat ada keranjang kecil kemudian berkata, untuk mengisi bak mandi pakai keranjang saja daripada hanya diam. Lalu, Saridin yang merasa dikerjai para santri pun mengambil keranjang itu, dan meminta santri lain untuk melihatnya. Lagi-lagi tanpa sadar keanehan atau karomah Saridin diperlihatkan. Ketika sedang menuangkan air ke dalam keranjang, anehnya, keranjang itu bisa terisi air. Yang kemudian dikucurkan ke dalam bak mandi, dan baru beberapa saja bak mandi tersebut terisi penuh. Para santri yang melihat hal tersebut pun heran, dan merasa tidak senang terhadap Saridin. Dan menceritakan hal itu kepada Kanjeng Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus menegur Saridin dan menyadari bahwa Saridin memiliki karomah atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh santri lain. Waktu demi waktu berlalu, suatu hari, di saat jam makan tiba, Saridin juga terlambat datang. Hingga Saridin tidak dapat lauk dan hanya mendapatkan nasi putih saja. Saridin yang merasa dikerjain santri lagi, lalu pergi ke belakang pesantren, dan melihat ada selokan atau pembuangan air. Pada saat itu Saridin beranggapan, mungkin di selokan itu ada ikannya yang bisa dimasak dan buat lauk. Para santri yang melihat hal itu kemudian melaporkan lagi kepada Kanjeng Sunan. Disinilah momen yang membuat nama Saridin melegenda di tanah Jawa. Kanjeng Sunan Kudus dan Saridin yang saling berargumen. Kanjeng Sunan bertanya, "Hi Saridin, gene awakmu kok nguras buangan banyu kui? Buangan banyu kui wes sutur orak ono santri seng wenehi iwak neng kono, kok bisa saiki ono iwak neng kono?" Yang artinya, "Saridin, mengapa kamu menguras pembuangan air itu? Pembuangan air itu sudah lama dan tidak pernah ada santri yang menaruh ikan di situ. Kok bisa sekarang ada ikan?" Saridin yang lugu pun menjawab, "Menawi ten buangan banyu niki wonten iwak, saged kangge lawuh. Punten Jeng Sunan, miturut pangertosan kulo, ing pundi wonten toya, ing mriku wonten iwakipun." Yang artinya, mungkin di pembuangan air ini ada ikannya, bisa dibuat lauk. "Maaf Kanjeng Sunan, menurut pengetahuan saya, di mana ada air, di situ ada ikannya." Sunan Kudus, yang mengetahui karomah yang dimiliki Saridin itu pun menganggukkan kepalanya. Dan menguji Saridin lagi, dengan sebuah kendi yang di dalamnya ada air. Lagi-lagi terbukti setelah kendi dituangkan, ikan keluar bersama air yang dituangkan dari kendi. Tidak berhenti sampai di situ, Sunan Kudus menyuruh mengambilkan buah kelapa yang masih utuh. Dan menanyakan kepada Saridin, kemudian kelapa itu dibelah. Lagi dan lagi perkataan Saridin benar terjadi. Di dalam kelapa yang telah dibelah pun ada ikannya. Singkat cerita, Sunan Kudus, yang merasa kehadiran Saridin akan membahayakannya, Sunan Kudus memboyong atau menganggap belajar Saridin sebagai santri di padepokan Sunan Kudus telah selesai, atau tamat. Dan menyuruh Saridin untuk pergi meninggalkan Tanah Kudus, dan tidak boleh kembali atau menginjakkan kakinya di Tanah Kudus lagi. Dengan rasa yang sedih bercampur gelisah, akhirnya Saridin pergi meninggalkan padepokan atau pesantren Sunan Kudus. Di setiap tempat yang Saridin singgahi atau yang berkesan baginya, Saridin selalu memberi nama tempat tersebut. Antara lain, Ngelup Pedut, Kali Kosek, Guyangan, Brobosan, dan Pasar Buyaran. Di tengah perjalanan dari Tanah Kudus, Saridin, yang sedang beristirahat, tiba-tiba Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga datang menghampiri Saridin lagi. Sunan Kalijaga memberi nasihat bahwa Saridin keliru dalam mempergunakan kelebihan atau karomahnya, dan seolah-olah sengaja memperlihatkan pada orang-orang. Saridin, yang mencoba membela diri dengan berkata, kalau Saridin melakukan itu semua karena Saridin merasa terpojok oleh suasana. Sunan Kalijaga, yang menganggap itu kekeliruan akhirnya memberikan nasihat.
dan menyuruh Saridin untuk bertapang rumbang di laut dengan menggunakan 2 butir kelapa. Yang artinya, Saridin harus bertapa menghanyutkan diri di lautan dengan bekal 2 butir kelapa. Dan berpesan bahwa, Saridin tidak boleh makan jika tidak ada makanan yang masuk ke dalam mulutnya, dan tidak boleh minum jika tidak ada air yang datang kepadanya, yakni air hujan. Kemudian, Sunan Kalijaga berkata bahwa itu harus Saridin lakukan untuk menebus kekeliruan Saridin yang dilakukan sebelumnya. Kemudian, Sunan Kalijaga menghilang. Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga, Saridin menganggap bahwa dia selalu dijangkung oleh Sunan Kalijaga. Jangkung yang artinya, selalu diawasi atau diperhatikan, dibimbing jalan hidupnya. Dengan perasaan itu Saridin merasa lega karena, selama ini Saridin dijangkung atau ada yang membimbingnya. Singkat cerita, Saridin melanjutkan perjalanannya dan melakukan apa yang diperintahkan Sunan Kalijaga padanya. Di tengah perjalanan mencari buah kelapa, Saridin yang kehausan melihat ada penjual minuman yakni Legen, lewat di hadapannya dan berhenti. Penjual minuman itu menawarkan minum kepadanya. Saridin yang sebelumnya memang haus karena perjalanannya pun tak menolak, bahkan Saridin minum hingga minuman penjual itu habis. Setelah minumannya habis, penjual itu bermaksud meminta uang bayar atas minuman yang diminum Saridin tadi. Saridin dengan tenang menjawab, "Saya kan tidak beli, tapi saya ditawarin Bapak. Lagian saya juga tidak punya uang sepeser pun untuk membayarnya." Penjual minuman itu pun marah dan menganggap Saridin tidak waras. Sembari penjual merapikan bambu-bambu tempat minumannya, Saridin berkata kepada penjual itu, bahwa, "Nanti kalau sampai di rumah bukalah bambu-bambu Bapak." Singkat cerita, setelah penjual minuman itu sampai di rumahnya, dan menceritakan kejadiannya tadi kepada sang istri, justru istrinya kemudian marah karena, minumannya habis tapi tidak membawa uangnya. Lalu, istrinya membanting bambu untuk jualan minuman itu. Seketika itu, sang istri pun terkejut, melihat ada banyak emas yang keluar dari bambu itu. Sang istri, yang tadinya marah pun berhenti lalu mengambil emas-emas itu dan bersyukur atas rezeki yang didapat mereka itu. Tak lama kemudian, Saridin, yang melihat ada pohon kelapa di depan rumah, yang ternyata milik penjual minuman yang ditemui sebelumnya, lalu datang ke rumah penjual minuman itu. Tanpa berlama-lama, Saridin langsung meminta 2 buah kelapa yang ada di depan rumah mereka. Dengan segera penjual minuman itu langsung memetik kelapa itu dan memberikan kepada Saridin. Saridin yang merasa sangat terbantu itu mengucapkan terima kasih dan berkata agar emas-emas itu dipergunakan dengan baik. Serta memohon doa agar selamat di perjalanannya lalu pamit untuk pergi. Mereka dengan senang hati pun mendoakan kepergian Saridin. Setelah sampai di pesisir lautan, Saridin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon diberi keselamatan. Ketika Saridin hendak menghanyutkan dirinya ke lautan, tiba-tiba Saridin merasakan kehadiran Sunan Kalijaga di sekitarnya. Dan benar saja, Sunan Kalijaga mengawasi Saridin dari jauh dan berkata, "Saridin, kowe tak jangkung." Saridin, kowe tak jangkung. Kowe tak jangkung. Akhirnya, Saridin melaksanakan tugasnya menghanyutkan diri dengan tenang. Dan sejak saat itulah, nama jangkung mulai melekat pada diri Saridin hingga sekarang. Demikian sedikit kisah dan karomah dari sang legenda tanah Jawa, khususnya dari daerah Pati Jawa Tengah yaitu, Saridin atau Syekh Jangkung yang melegenda. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bishawab.